Risma caper, Anies baper. Beberapa hari terakhir, media internet memang tengah ramai memberitakan perihal aksi Menteri Sosial kita yang baru, Tri Risma hari ini. Utamanya terkait dengan sepak terjang beliau pada masa-masa awal menjadi Mensos. Risma yang semenjak menjadi wali kota Surabaya memang gemar belusukan. Itu ternyata masih melanjutkan kebiasaannya tersebut meski telah menjadi Mensos. Dan yang membuat heboh yaitu sasaran lokasi belusukan beliau adalah beberapa kawasan di DKI Jakarta, sebuah provinsi yang sepertinya masih menyisakan jejak sakit hati pasca jagoan partai di mana Risma bernaung dikalahkan Anies Baswedan pada Pilgub tahun 2017 lalu. Rasa sakit hati itu, diakui atau tidak, sebenarnya bisa dengan mudah dikenali oleh publik. Hal itu terjadi dari berulang kali kritik yang terlontar pada provinsi ibu kota kebanyakan orang-orang yang terafiliasi dengan kubu Banteng. Niatan seorang pemimpin tidak seharusnya ingin dicitrakan atau dinilai baik banyak orang. Akan tetapi, bentuk sebuah pengabdian yang sepatutnya hanya mengharap ridho darinya. Bekerja dalam senyap ataupun di tengah ingar-bingar pemberitaan tidak jadi soal selama hasil akhirnya sama-sama baik dan bermanfaat bagi orang banyak. Rekam jejak Mensos Risma khususnya saat masih menjabat sebagai wali kota Surabaya memang harus diakui cukup luar biasa. Saya pribadi sudah lama mengagumi beliau dengan gaya kepemimpinannya itu. Dan penunjukan posisi Mensos untuk beliau rasa-rasanya memang pas seiring dengan jiwa kepedulian yang melekat pada diri Bu Risma. Terakhir ini cukup disayangkan karena Bu Risma menjadikan DKI Jakarta sebagai destinasi kerja pertamanya. Sebenarnya sah-sah saja dan sangat wajar mengingat beliau juga mengunjungi beberapa kawasan yang tidak terlalu jauh dari tempat beliau kerja. Bisa dikatakan lebih terasa aneh memang apabila seorang Mensos mendahulukan perhatian bagi tempat lain, sementara kawasan di sekitar tempatnya bekerja tidak terurus. Hanya saja sebagian dari masyarakat kita cenderung menyukai konflik, sehingga pekerjaan Risma justru dibumbui narasi sedemikian rupa, sehingga terlihat luar biasa. Entah ini sebenarnya Bu Risma yang sedang caper cari perhatian publik, ataukah memang ada kelompok tertentu yang tengah mendesain sebuah drama demi tujuan tertentu. Berita yang beredar di media sosial tidak sedikit yang mengkritisi cara kerja Mensos Risma ini. Sebagian orang menyebutkan terlalu over, seperti yang dikatakan oleh politisi Fadlizon yang mengunggah cuitan Twitter. Saya kasihan pada Kepala Dinas Sosial DKI, pekerjaannya diambil alih oleh Menteri Sosial. Perkataan Fadlizon merepresentasikan ketidaksepahaman dengan cara kerja Bu Risma. Meski sejatinya seorang Mensos itu berhak meninjau titik manapun di negeri ini, selama hal itu terkait dengan ranah kerjanya. Kalau Bu Risma dilarang belusukan, lantas Bu Risma harus bagaimana? Harus di dalam kantornya saja? Mungkin yang dikatakan oleh Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis Fadli Harabah patut dijadikan sebagai masukan berharga. Beliau menuturkan bahwa ke depan sebaiknya Bu Risma harus turun melihat sisi lain pedesaan. Hal ini dimaksudkan agar desa sebagai salah satu kawasan penopang sebuah negara juga turut mendapatkan perhatian dari pemerintah, utamanya menyangkut aspek sosial. Selain itu, belusukan ke wilayah pedesaan juga penting untuk menghilangkan kesan rivalitas dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Apalagi di tengah eskalasi politik yang mulai memanas menjelang pemilihan Gubernur DKI 2020 serta kontestasi Pilpres tahun 2024. Risma dan Anies merupakan figur yang digadang-gadang akan bersaing head to head
pada salah satu atau bahkan kedua kontestasi politik tersebut. Manuver yang dilakukan Risma dengan aksi belusukan di beberapa kawasan DKI Jakarta memang banyak didukung beberapa pihak, tapi juga banyak dicibir. Gesekan langsung dua figur populer pemimpin negeri dikhawatirkan memicu lahirnya konflik yang dulu pernah terjadi antara simpatisan Prabowo dengan Jokowi. Belum lagi adanya kemungkinan akan ditunggangi dua tokoh besar tersebut oleh sekelompok orang yang memang ingin turut bermain dengan segala kepentingannya yang dimiliki. Meskipun begitu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan tidak berkeberatan dengan aksi belusukan Mensos Risma. Menurut sang Wagub Bu Risma pasti mengetahui apa yang harus dilakukan dalam memastikan kesuksesan tugasnya, dengan catatan bahwa perhatian itu pun juga harus diberikan kepada seluruh kawasan lain, mulai dari Aceh sampai Papua. Sang Wagub sudah beraksi. Demikian pun dengan orang-orang yang cenderung dekat dengan Anies, sudah menunjukkan responnya perhatian cara kerja Mensos baru. Tapi bagaimana sebenarnya respon Anies Baswedan? Sampai saat ini sebenarnya masih belum ada tanggapan langsung dari Pak Gubernur. Sepertinya publik yang heboh sendiri dengan aksi belusukan Risma di kawasan DKI Jakarta. Biarpun tidak memberikan respon langsung, sepertinya Anies lebih memilih cara mengubah narasi dengan cara yang halus dan penuh teka-teki. Dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu, Anies ternyata melakukan postingan di Instagram yang salah satunya berisi gambar Bu Risma. Unggahan tersebut sepertinya dimaksudkan Anies untuk menggambarkan kepada warganya tentang program bantuan sosial terkait pandemi COVID-19 yang disalurkan ke masyarakat dan agar bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tapi keberadaan gambar Risma ternyata memicu rasa penasaran warganet yang bertanya-tanya apa gerangan maksud Anies memosting gambar Bu Risma. Adakah pesan tersirat di balik unggahan itu? Sepertinya itulah yang diharapkan sebagian orang. Tapi saya menilai Anies Baswedan sepertinya masa bodoh dengan segala pemberitaan yang beredar beberapa waktu belakangan. Apakah Anies baper? Itu masih menjadi misteri. Seorang pemimpin memang seharusnya lebih memperhatikan kinerjanya daripada opini publik yang belum jelas. Seperti yang pernah Anies bilang bahwa seorang pemimpin sudah bukan waktunya lagi menjawab kritik dengan kata-kata, melainkan harus dengan karya-karya. Tapi Pak Anies harus menyadari bahwa publik kita cenderung lebih memihak kepada mereka yang terlihat bekerja ketimbang yang tersembunyi di balik layar. Sekarang adalah dedikasi. Seorang pemimpin adalah ingin dinilai baik oleh rakyatnya ataukah hanya ingin dihargai olehnya. Memilih bekerja dalam senyap atau di tengah keramaian. Memilih untuk benar-benar bekerja atau terlihat bekerja, yang jikalau bersinergi satu sama lain sepertinya akan memberikan kontribusi lebih produktif ketimbang apabila keduanya dibenturkan satu sama lain.